Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Widianto. Saya dari kelas B, Prodi Penjas angkatan 24. Saya di sini akan memaparkan materi etika Islam tentang etika berbudaya pakaian atau etika berbusana. Etika berbusana bukan hanya tentang estetika, tetapi juga tentang nilai-nilai budaya dan rasa hormat. Mengapa etika berbudaya pakaian ataupun berbusana penting dalam berbudaya? Pakaian adalah bahasa universal yang menyampaikan pesan tanpa kata. Dalam konteks budaya, etika berbusana memegang peranan seperti mencerminkan nilai-nilai dalam komunitas, kepribadian, membangun kesan yang positif, menjaga keselarasan sosial. Selanjutnya ada pakaian itu sebagai cermin dan identitas rasa hormat. Yang pertama, identitas diri. Pakaian seringkali menjadi ekspresi pertama dari identitas individu dan kelompok. Yang kedua ada rasa hormat. Memilih pakaian yang tepat untuk menunjukkan penghargaan terhadap acara, tempat, orang lain. Jadi memberikan kesan pertama. Jadi bagaimana kita melihat orang secara berpakaiannya dulu. Memahami konteks kapan, di mana, dengan siapa, ya, cara berpakaian. Konteks formal. Dalam formal, busana resmi untuk acara-acara penting seperti rapat ataupun upacara kenegaraan. Konteks informal, pilihan busana yang lebih santai untuk pertemuan sosial dan kegiatan sehari-hari. Etika berbudaya dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, etika berbusana sangat ditekankan sebagai bagian dari ketaatan dan kesopanan untuk menutup aurat. Yang pertama, menutup aurat sebagai kewajiban, menjaga kesederhanaan dan tidak berlebihan, menghindari pakaian yang menyerupai lawan jenis, dan pakaian yang bersih dan rapi. Etika berbusana dalam upacara adat dan keagamaan. Pernikahan adat seperti pakaian adat seperti kebaya, beskap atau ulos yang syarat makna. Salat Jumat, pria mengenakan sarung dan baju koko, wanita menang. Terus yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan seperti panduan praktis etika berbusana. Pilihlah pakaian sesuai dengan acara dan lokasi, pastikan pakaian bersih dan rapi dan tidak lusuh. Prioritaskan kenyamanan tanpa mengorbankan kesopanan. Hormati aturan berpakaian lokal atau adat di tempat itu. Lalu yang jangan dilakukan, hindari pakaian yang terlalu terbuka ataupun ketat di tempat umum. Jangan mengenakan pakaian tidur saat berpergian. Menghindari merek atau motif yang provokatif, misalnya logo ataupun apa gitu. Jangan lupa memperhatikan kebersihan diri. Peran media sosial dalam pembentukan persepsi etika berbusana. Media sosial menjadi platform utama untuk membentuk dan menyebarkan tren mode, namun juga memengaruhi persepsi etika berbusana, ekspektasi penampilan yang tidak realistis. Kedua, dampak viral dalam pilihan busana tertentu. Pentingnya kesadaran digital dalam berpakaian. Jadi pintar-pintarlah dalam menunjukkan busana dalam media sosial. Kesimpulan dari etika berbudaya pakaian atau etika berbusana. Etika berbusana adalah investasi dalam diri dan masyarakat. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat terus menjaga nilai-nilai luhur budaya. Pentingnya menyesuaikan busana dengan konteks situasi dan audiens, hormat dan sopan, pakaian yang menunjukkan penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain, melestarikan budaya, mengintegrasikan elemen tradisional dalam gaya modern. Jadi etika berpakaian dalam kehidupan sehari-hari, jangan menggunakan pakaian yang terlalu ketat ataupun membuka aurat seperti itu. Demikian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.